Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurina salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bermuajah bertatap muka dengan narasumber kita yaitu Bapak Abdul Aziz, di mana beliau merupakan Dewan Pondok Pesantren Al Barokah dan juga menjadi guru di MTS maupun di MA Gupi Al Barokah. Kenal saya Ari Taufik Hidayat dan juga rekan saya ada Gilang Maulana dan juga Alfur Lutfi ya. Baik, untuk tugas kali ini itu wawancara mengenai tugas UTS mata kuliah Ushul Fiqih, di mana materi yang kami akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Langsung saja pada pertanyaan mungkin. Pertanyaan pertama mungkin mengapa penting bagi seorang santri atau muslim untuk memahami Al-Qawaid Al-Fiqhiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa seorang santri atau pada umumnya kaum muslimin harus memahami qawaid fikih? Karena untuk menentukan hukum dari sebuah masalah, apalagi kejadian-kejadian yang terjadi pada hari ini, banyak yang belum diurai oleh para ulama di zamannya. Maka Islam itu harus mampu menjawab perkembangan zaman. Islam harus mampu menjawab tentang hukum sesuatu yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasul, tidak pernah terjadi pada zaman para sahabat, tabi'in, bahkan para mujtahid fikih pada zamannya. Nah, Islam harus hadir. Maka supaya menentukan hukum Islam itu tidak sembarangan, dipandang perlu bagi seorang santri kaum muslimin pada umumnya memahami kaidah fikih atau qawaidul fikih. Jadi menentukan sesuatu itu tidak asal-asalan, tidak berdasarkan nafsu semata, tapi berdasarkan dalil-dalil. Walaupun tentunya tadi saya sampaikan bahwa kejadian yang hari ini mungkin pada zaman dahulu tidak pernah terjadi. Nah, itu maka pentingnya memahami qawaidul fikih itu seperti itu, menentukan hukum-hukum yang terjadi kekinian gitu. Yang boleh tahu ya Pak, hukum-hukum yang kekinian itu seperti apa gitu contohnya? Misal pada zaman sekarang teknis jual beli itu tidak langsung bertemu si penjual dengan si pembeli, tapi melalui aplikasi, ada yang istilahnya COD-an. Itu pada zaman Rasul kan tidak ada, pada zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman teknologi yang semakin canggih ini. Nah, kemudian proses jual beli semacam itu apakah sah atau tidak? Sementara Islam harus bisa menjawab. Jadi nggak ada jawaban itu di luar kajian Islam, nggak ada. Islam harus mampu menjawab, misalnya tentang proses jual beli yang sekarang tidak bertemu langsung antara penjual dengan si pedagangnya atau si pembelinya. Kemudian lagi kalau pada zaman Rasul, misalnya di Al-Quran tentang larangan mabuk itu kan hanya menggunakan khamar, innamal khamru wal maisir. Sementara hari ini yang namanya obat-obatan atau zat-zat adiktif yang lain yang bisa menimbulkan orang hilang kesadarannya itu banyak. Nah, maka Islam harus mampu menjawab, jangan sampai yang haramkan khamar, hari ini nggak ada khamar, sementara fil-fil yang lain yang bisa memabukkan itu berarti nggak ada di Al-Quran, berarti boleh. Nah, seperti contohnya seperti kasus-kasus seperti itu. Maka di sana perlunya kaidah fikih itu dihadirkan, bagaimana menentukan misalnya nikotin itu halal atau haramnya gitu, dan hal-hal yang lain utamanya yang kaitan dengan bidang amalah dan sosial.
Banyak yang baru yang pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, atba'ut tabi'in itu belum hadir, belum ada kasus-kasus seperti itu. Bagaimana sih cara Bapak menjelaskan penerapan qawaidul fiqhiyah kepada masyarakat awam agar mudah dipahami? Yang pertama dari segi definisi, qawaid fikih itu kan kaidah-kaidah fikih yang untuk menentukan hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita bermasyarakat. Maka misal tadi seperti kenapa mabok itu haram, itu harus dijelaskan kenapa minum ganja, menghisap ganja itu haram. Karena di kaidah fikih itu ada bahasa ad-dararu yuzalu, kemadaratan itu harus dihilangkan. Jadi sesuatu yang memadaratkan bagi manusia itu menjadi haram. Maka kalau ada yang bertanya, dulu kan yang haram itu homar, sekarang kan nggak ada homar. Nah, jangan dilihat homarnya, tapi efeknya memudaratkan. Karena kalau dilihat dari turunan ayat itu, dulu homar itu, mabuk itu kan hanya diharamkan ketika akan sholat saja. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat ketika kondisi dalam keadaan mabuk. Artinya dulu pada zaman Rasul awal itu, mabuk itu hanya dilarang itu kalau mau sholat. Artinya kalau waktunya ke sholat masih agak lama, ada toleransi boleh mabuk. Kemudian karena efeknya di sholat ketika orang misalnya dalam kondisi mabuk sholat, banyak rukun dan syarat-syarat yang lupa karena akalnya tidak sehat. Baru kemudian dianalisis kenapa sih sampai haram. Ternyata madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ada sih manfaat dari khamar, itu ada tapi sedikit. Maka kemudian menurut kaidah fikih, ketika madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka sesuatu itu menjadi haram. Nah, itu dijelaskan ke masyarakat itu konteks-konteks atau hal-hal yang terjadi sekarang yang tidak ada pada zaman Rasulnya harus mampu kita jawab. Apakah ini misal lagi adopsi, bukan adopsi, bayi tabung. Bayi tabung itu hukumnya bagaimana? Dulu pada zaman Rasul nggak ada bayi tabung itu, tapi dengan kecanggihan teknologi kan ada bayi tabung. Nah, itu kan menjadi perdebatan apakah boleh atau tidak. Nah, tentang bayi tabung. Kemudian kalau nyewa menyusui itu pada zaman Rasulnya kan ada, sekarang bisa dipakai. Jadi itu penjelasan kepada masyarakat supaya jangan sampai Islam nggak ada tentang ini, mah di Islam nggak ada. Harus dijelaskan oleh kita gitu, melalui penentuan hukum mengambil dari kejadian-kejadian atau semisal pada zaman Rasul atau ilatnya namanya gitu. Atau sama kayak kias gitu ya? Atau Kias ya, kias itu kan dilihat dulu pada zaman Rasul ada nggak yang semacam itu, yang semacam itu. Berarti qawaid al-fiqh sama aja sama kias atau gimana? Oh tidak, untuk menentukan kaidah-kaidah dalam fikih. Ketika kita akan mengambil prinsip-prinsip dasar tentang kaidah fikih, kias itu menjadi landasan itu. Dikiaskan dulu pada zaman Rasul yang semacam itu ada enggak? Yang semacam yang hari ini terjadi, tapi zaman Rasul mirip-mirip, itu namanya dikias. Itu dalam kaidah fikih itu dimanfaatkan kias ijma. Walaupun ada juga ulama-ulama yang anti dengan ijma, dengan kias, tapi bagi sebagian itu ijma kias itu menjadi referensi untuk menentukan hukum hari ini. Ini ada tambahan tentang macam-macam kaidah fikih. Yang paling pokok kan hanya 5. Satu, al yakinu la yuzalu bisak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan-raguan. Misalnya ada pertanyaan, saya ketika sholat jumlah rakaat itu ragu antara 3 dan 4, maka ambil yang 3-nya. Yang 3-nya karena yang 3 itu sudah bisa dipastikan yang benarnya. Itu. Kemudian ada lagi kaidah al yakin la yajulu bisak itu. Misalnya kita sudah wudu nih.
kemudian mau sholat ragu, apakah wudhu kita batal atau tidak? Maka selama belum ada dalil yang meyakinkan kebatalan kita wudhunya, maka wudhu kita tidak batal. Karena yakin, karena tadi kita sudah wudhunya. Gitu. Kemudian yang kedua ada al-masaqatu tajlibut taisir. Al-masaqatu tajlibut taisir. Artinya kemasyakatan itu membuka peluang kemudahan. Misalnya kan sholat itu fardu, tapi ketika di perjalanan itu ada kemudahan, boleh kita menjama, boleh mengkosornya. Itu yang disebut kesusahan itu akan membuka peluang kemudahan dalam Islam. Tuh, maka disebut Islam agama yang manusiawi itu seperti itu. Kemudian yang ketiga yang pokoknya itu ad-dararu yuzalu, kemadaratan itu harus dilenyapkan. Jadi segala sesuatu yang memadaratkan bagi kita, maka itu hukumnya haram. Maka mohon maaf bagi perokok kalau diyakini bahwa merokok itu memadaratkan kita, maka merokok itu bisa jadi haram. Tapi kalau merokok itu justru bermanfaat, misalnya bisa membuka inspirasi kita, maka merokok itu berarti bagi dia tidak madarat, maka tidak haram. Maka wajar kalau kemudian pro kontra kan ada yang mengharamkan rokok itu. Dilihat bagi dia itu lebih banyak madaratnya atau tidak, karena ad-dararu yuzalu, kemadaratan itu harus dihilangkan. Kemudian yang keempat al-adatu muhkamatun, tradisi di masyarakat itu bisa menjadi hukum. Kemudian yang kelima al-amru bimaqasidiha, urusan itu sah dan tidaknya itu tergantung niatnya. Makanya dalam fikih misalnya ada yang nanya kita, kalau sudah rumah tangga, misalnya Ari sudah rumah tangga, kemudian Ari bergurau ke istrinya, silakan kamu pulang ke ibumu. Nah, kalau di hatinya tidak ada bahasa untuk mencerai, maka bahasa itu tidak menjatuhkan talak. Tapi kalau silakan pulang ke rumah, di hatinya niat bahwa maksud pulangnya menceraikan, maka sudah jatuh talaknya satu. Begitu al-amru bima qasidiha, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Itu kaidah-kaidah yang pokok dalam qawaidul fiqhiyah. Kalau turunannya itu ada 40 kalau tidak salah qawaidul fiqhiyah itu. 5 kaidah pokok fikih. Berarti itu menjadi pegangan ya Pak, pegangan dasar. Iya, untuk menentukan hukum. Maka jika tadi kita ngarokok teh jangan orang teh haram halal. Lihat saja kalau akibat rokok orang jadi sakitnya begitu parah, maka berarti bagi kita itu menjadi haram gitu. Dasar nama mubah, dasar apa? mubah. Ya, karena atau makruh Pak. Ada yang mubah. Karena di kaidah usul itu al-amru asluhu mubah. Segala sesuatu itu hukum asalnya mubah. Mubah itu boleh, mau enggak sih? Enggak juga enggak. Semacam makan itu tidak wajib. Makan itu mubah, rek dahar mah enggak. Dahar ge teu nanam. Tapi yang perlu dicatat, dari yang mubah itu bisa naik, bisa turun kualitasnya. Kalau misalnya saya nggak mampu sholat, kalau saya tidak makan dulu karena sholatnya wajib, maka berarti makannya menjadi wajib. Karena ada kaidah, sesuatu yang bisa menyempurnakan kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jika neangan ilmu wajib beri, kurang bisa neangan ilmu lamun usum hujan teu boga payung, maka boga payung itu mubah. Rek boga mangga teu boga. Tapi karena salah satu untuk mencapai kewajiban itu terlaksana kudu make payung, meuli payung jadi wajib. Maka sok ngarokok kan bisa ngadalilna. Kalau ngaji itu wajib, kalau saya nggak bisa ngaji kalau nggak merokok itu jadi wajib. Nah itu bisa karena saking pinternya kaidah usul atau kaidah fikih begitu. Tapi karena memang itu ya Pak jarang diketahui, jadi akibatnya orang yang klaim merokok itu wajib itu disalahkan ya, karena memang kurang paham mungkin. Dan yang merokoknya tidak mengeluarkan dalil qawaidul fikih atau usulnya. Karena kalau di usul kan ada qawaidul fikih, ada qawaid usul. Kalau usul itu misalnya al-amru tadullu ala wujub. Jadi kalau di Al-Quran ada ayat-ayat amar, maka berarti itu menjadi perintah. Kalau yang nahyu itu maka tahrim. Misalnya wala taqrabuz zina, kan itu nahi, janganlah engkau mendekati
zina, berarti mendekati zina hukumnya jadi haram. Aqimus sholat fil amar, berarti lil wujub. Karena itu kalau ada ayat Al-Quran yang ada fil amarnya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kalau nahi, berarti sesuatu itu menjadi haram atau ditahrim. Itu mah usul. Ada pilih antara kaidah fikih aja usul, kaidah usul, qawaidul usul. Baik, kalau hukum ini Pak, kan hukum soal ngaji ya Pak, ngaji yang melewati batas azan itu saya pernah menyampaikan ya, usul fikih kan itu menyampaikan di pengajian, tapi ibu komen nah kemarin cantik ya, maghribnya ngajinya lama sampai jam 8 atau jam 9 karena sholat mah bisa diengkekeun gitu nya, bisa diengkekeun asal jangan keluar dari waktu sholat. Sedangkan ngaji pada saat itu gitu nya, kalau bubar dulu nanti masuk lagi kan nanti memecah konsentrasi dan juga memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi mending kene ngaji heula tuluy. Engke sholat mah engke sarapina ngaji gitu. Itu pandangan apa? Tergantung ngajinya apa. Kalau ngajinya yang wajib kifayah, yang diajinya misalnya jurumiyah adalah wajib kifayah, sementara sholat itu fardu dan awal waktu itu lebih afdol, maka sebaiknya sholat dulu kenwe ngaji kecuali yang ngajinya yang fardu ain. Itu pun dengan catatan kita harus di hati kita tidak berniat menghinakan waktu sholat itu. Jadi tergantung apa materi kajiannya yang dikajinya. Jadi kumaha ieu gitu. Namun yang materi yang dikaji kamu lamun keur diajarna matematika misalnya. Tafsir itu kan fardu ain. Tafsirnya enggak fardu ain tafsir itu. Enggak fardu ain karena enggak semua harus memahami tafsirnya. Karena maksudnya kemampuan akal kan. Tapi ada alasan lagi dari tidak balik itu, ada kebiasaan dari wilayah tersebut atau nah maka tadi ada kaidah al-adatu mukamatun, kebiasaan mereka awal waktu yang kita jadikan itu kebiasaan itu menjadi hukum bagi aturan, jadi aturan. Maka kita harus menghormati kebiasaan itu seperti itu. Pak Pan sudah dijelaskan tadi mempelajari itu penting ya untuk mempelajari qawaid fikih. Pertanyaan terakhir, minta pesan dari Bapak kepada calon-calon guru dalam memahami dan mengamalkan qawaid al-fikih dalam kehidupan dan pengajaran. Yang pertama, perbendaharaan pemahaman tentang qawaid harus lebih ditingkatkan. Artinya yang 40 yang tadi saya sampaikan, cabang-cabang dari qawaid itu harus kita pahami supaya tidak salah kita menentukan hukum atau mempatwakan kalau bahasa kerennya. Ya minimal ketika orang bertanya kepada kita tentang sesuatu yang memang baru, ya kita harus bijak menjawabnya, jangan ujuk-ujuk, tapi kita harus referensi, merujuk dulu dari pendapat-pendapat para alim ulama. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan khusus ke masyarakat, kita mencek bahasa Sunda nama temenang getas arupaten. Jadi harus dengan berbagai pertimbangan. Tapi pertimbangan itu bukan kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah pekerjaan salah kemudian kita membenarkan pekerjaannya. Enggak, maksudnya dengan bahasa yang bagus supaya mereka juga ketika berbuat kesalahan tidak tersakiti hatinya, tapi mereka mau merubah itu. Jadi harus bijaklah ketika menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Begitu, pokoknya terus dikaji pemahaman tentang qawaidul fikihnya. Yang penting nggak boleh asbun, karena kita malu misalnya sebagai seorang ustadz, padahal kita nggak tahu, kemudian kita menetapkan hukum itu berdasarkan akal pikiran kita semata. Maka kata Rasul, fal yang ada hukum, tempat yang paling layak bagi dia itu adalah neraka itu, karena menetapkan hukum itu asal-asalan. Kecuali kalau kita sudah sampai level mujtahid. Kalau sampai level mujtahid, memang kalau dalam hukum kan ketika kita betul maka pahalanya 2.
karena dengan ilmunya dan karena betul. Kalau salah pun kalau kita sudah istihad, kita dapat pahala satu, yaitu pahala istihadnya. Itu dalam memahami konteks keislaman itu, apalagi dalam bab muamalah. Sebab saya yakin nanti ke depan itu masalah-masalah yang rumit itu semakin banyak. Tapi jangan kemudian Islam selesai di sana jadi ulah mangalah ada dina Islam ada ya di zaman Rasulullah kita mangal sakaoyong nggak bisa. Karena semua yang akan terjadi itu pasti sudah ada jawabannya, cuma bisa melalui tadi kias, kemudian menentukan kaidah-kaidah fikih dan usulnya itu. Berarti landasan dari tadi qawaid al-fiqh itu ada 40 ya Pak? Iya. Atau macam-macam kaidahnya. macam-macam. Kalau yang 4 ada apa? 5. Yang 5 itu yang pokoknya. Oh, yang pokoknya. Yang pokoknya. Karena yang pokoknya itu ada turunan-turunannya nanti. Seperti ketika madarat, maka kemadaratan itu bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Kan itu ya. Misalnya orang kita di hutan kelaparan, nggak ada lagi makanan, yang halal itu nggak ada. Kita melihat babi, ya boleh babi itu dimakan. Tapi nanti ada kadarnya. Kadarnya itu hanya sampai menghilangkan rasa lapar saja. Jadi ulah dedeyeun, geus balik ka lembut, asa ngeunah kamari masakan di lembut. Nah, itu menjadi haram. Jadi kemadaratan itu bisa menjadikan kehalalan sesuatu yang tadinya haram. Cobalah menurang teu apal kaidah eta. Paeh meureun didinya. Paehnya saya bukan, berarti meninggalnya dalam keadaan bodoh gitu. Dalam keadaan bodoh. Nah, berarti dasar itu kan ada 40 itu mengambil dari mana gitu pasalnya, dari Quran hadis atau apa dari mana? Itu masih kajian para alimul ulama yang semua itu tetap rujukannya Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti tadi, kenapa haramnya khamar atau minuman-minuman yang memabukkan? Karena tadi kaidah fikihnya begini, kaidah kudu paham. Cek kaidah fikihna ad-dararu yuzalu. Yang sesuatu yang membahayakan jiwa kita harus dihilangkan. Kan ada Al-Qur'annya. Innamal khamru wal maisir. Dulu itu kan kiasannya itu khamar dulu itu. Karena zaman Rasul macam aya ekstasi. Zaman Rasul belum ada heroin, kokain, ganja ge buatan aya. Zaman Rasul tidak tumbuh subur di Mekah. Karena ganja itu suburnya di Aceh, di Indonesia kan. Coba lamun kita tidak paham kaidah usul, kaidah fikih. Cenah teu naon eta mah dan nu diharamkeun teh khamar. Khamar itu kan hanya dari apa? Perasaan anggur saja yang mengandung alkohol, kemudian ketika diminum membuat play kita. Jadi lamun itu apalin mah coba cenah di Al-Qur'an jangan bahwa ekstasi itu haramnya mulai tapi kaidah we tentang ekstasi, tapi kiasan-kiasannya perumpamaan pada zaman itu. Itu mari. Baik. Jadi pada intinya Pak, koin itu ada rujukannya ada 5. Ada yang pertama ada apa? Bukan rujukan, macam-macam fikih itu. Yang pertama ada ad-dararu yuzalu, kemadaratan itu harus dihilangkan. Yang kedua ada apa terus al-yakinu la yuzalu bisak. Al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Yang tiga al-masaqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu menimbulkan kemudahan. Seperti contohnya bolehnya kita mengkosor menjamak sholat karena dalam keadaan madarat. Kemudian bolehnya kita berbuka di perjalanan. Kemudian yang keempat ada adat al-adatu muhkamatun, kebiasaan-kebiasaan. Selama kebiasaan itu kadek cenah di dieu mah biasana lamun harajatan teh marabok cenah jadi boleh. Enggak, tetap saja al-adat yang mana gitu. Tradisi-tradisi yang seperti tradisi ayeuna kan jual beli make COD kan jadi tradisi. Itu boleh. Karena yang penting dalam jual beli itu tidak ada orang yang dirugikan, prinsip dasarnya begitu. Yang kelima al-amru bi maqasidiha, sesuatu itu tergantung niatnya. Ya tadilah kita ngusir istri padahal di hatena bukan untuk mencerai, itu tidak jadi cerai. Baik, itu kalau
Itu mungkin cukup Mas. Siap. Cukup, Tapi Pak. mohon maaf bila yang saya sampaikan salah, ada yang lebih benar maka karena saya tidak menjas yang saya sampaikan yang terbenar. Saya juga menyampaikan apa yang pernah saya pelajari, yang saya ketahui. Kalau ada yang lain yang berbeda, karena dalam fikih itu memang kurnia. Yang menurut ini boleh, yang menurut paham yang lain enggak. Saya menghargai yang berbeda dengan saya, juga saya mohon maaf jika yang saya sampaikan salah. Saya atas nama teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Abdul Aziz atas ilmunya yang telah kami dapat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ataupun melaksanakan apa yang telah Bapak sampaikan. Mungkin sekian Bapak wawancara yang telah kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.